Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri, nama Riko Jaberkata Rombanua, DP 290105, kelas D4. Di sini kita akan membahas tentang merancang dan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Itu sebuah pengantar. Tujuan dari pelatihan ini yaitu untuk mempersiapkan dalam merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan sistem P dan E terpadu yang berbasis hasil dalam ruang lingkup pemerintah daerah. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa sistem P dan E terpadu adalah alat yang efektif dalam mendukung manajemen kegiatan dan kebijakan publik. Power of measuring results. Yaitu, if you do not measure results, you cannot tell success from failure. Kemudian, siapa peduli kinerja pemerintah? Yang pertama adalah pemerintah, kedua pengelola program atau SKPD, dinas, ketiga lembaga legislatif, DPRD, keempat masyarakat sipil, masyarakat, NGO, media, sektor privat. Kemudian yang terakhir itu donor. Kemudian fokus yang didapat dalam sini yaitu pemantauan dan evaluasi berbeda dan terpisah, namun terkait satu sama lain. Kemudian strategi dalam mengumpulkan data dan melaporkan hasil. Temuan dapat menunjukkan bagaimana kinerja sektor publik. Kemudian fokus selanjutnya itu dalam pelatihan ini kita akan mendiskusikan pemantauan sebagai alat, evaluasi sebagai alat, bagaimana P dan E berinteraksi dalam mendukung manajemen. Kemudian publik yang baik, 10 langkah dalam menyusun P dan E berbasis hasil untuk mengukur kinerja pemerintah. Yaitu ada 10 langkah dalam merancang, menyusun, serta membuat keberlanjutan dari sistem P dan E berbasis hasil. Yang pertama, pelaksanaan readiness assessment. Kedua, kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan evaluasi. Ketiga, pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil. Keempat, baseline data pada indikator ada di mana kita sekarang. Kelima, perencanaan untuk perbaikan pemilihan target hasil. Keenam, pemantauan hasil. 7, pelaksanaan evaluasi. 8, pelaporan dari hasil penemuan Anda. 9, penggunaan hasil temuan P dan E. 10, keberlanjutan dari sistem P dan E terpadu. Alasan melakukan P dan E berbasis hasil yaitu: pertama, menyediakan informasi penting tentang kinerja sektor publik. 2, menyediakan gambaran tentang status proyek, program, atau kebijakan. 3, mempromosikan kredibilitas dan kepercayaan publik dari pelaporan hasil program. 4, membantu memformulasikan dan menjustifikasi permintaan anggaran. Terakhir yaitu mengidentifikasi potensi dari program yang menjanjikan. Alasan melakukan P dan E yaitu memfokuskan perhatian terhadap pencapaian hasil yang penting untuk organisasi dan stakeholder. Selanjutnya, menyediakan secara rutin informasi untuk status dan kinerja pelaksanaan program. 3, membantu menginisiasikan pencapaian tujuan dan objektif. Kemudian, mendorong pengelola untuk mengidentifikasi dan mengambil tindak dalam memperbaiki kekurangan. Kemudian, mendukung agenda pembangunan menuju kepada prinsip pelaksanaan akuntabilitas yang lebih baik. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan. Yang pertama yaitu dibutuhkan komitmen kepemimpinan dalam mencapai kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih baik. Kedua, ditambah dengan pengalokasian sumber daya dalam membangun sistem P dan E. Ketiga, ditambah sumber daya yang berkomitmen dalam meningkatkan performa sektor publik. Jadi syarat kinerja pemerintahan yang lebih baik adalah kombinasi dari kapasitas institusional dan political will. Kemudian ada beberapa hal quick discussion, ada 2 itu. Pertama, apa yang Bapak atau Ibu pahami tentang pemantauan dan evaluasi? Apa perbedaan P dan E? Bagaimana keduanya berhubungan? Yang kedua, bagaimana seharusnya bentuk P dan E bagi pemerintah daerah? Ada definisi pemantauan yaitu pemantauan berbasis hasil, dan selanjutnya adalah pemantauan yaitu proses berkelanjutan dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk membandingkan bagaimana kinerja proyek, program, atau kebijakan pada apa yang diharapkan atau direncanakan. Aktivitas utama yang membutuhkan pemantauan yaitu: 1, setiap proyek atau program kebijakan yang menggunakan sumber daya publik untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dipantau. Kedua, beberapa aktivitas utama dalam proyek atau program kebijakan yang perlu informasi pemantauan yaitu: status pencapaian tujuan dan objektif. Kedua, pelaporan kepada pemerintah, stakeholder, dan donor. 3, pengendalian proyek, program, dan kebijakan. 4, pengalokasian sumber daya. Ada beberapa pendekatan baru dalam pemantauan. Yang pertama,
Pemantauan tradisional berfokus pada implementation, yaitu monitoring. Hal ini mencakup tracking inputs. Yang kedua, pemantauan berbasis hasil mencakup pengumpulan informasi bagaimana kinerja pemerintah yang efektif. Ketiga, pemantauan berbasis hasil menunjukkan jika proyek, program, atau kebijakan mencapai tujuannya. Pemantauan berbasis hasil yaitu memiliki cara seperti yang ada di gambar, yaitu input, aktivitas, output, outcome, dan akhirnya ke goal. Ada studi kasus yang akan kita bahas di video kali ini, itu studi kasus oral rehydration therapy atau ORT. Yang pertama itu inputnya dana, persediaan ORT, pelatih dan lain-lainnya. Kemudian aktivitasnya itu kampanye melalui media untuk melatih atau mendidik ibu dan tenaga kesehatan tentang ORT. Kemudian outputnya meningkatnya pengetahuan dan akses ibu pada ORT. Outcome-nya meningkatnya ORT dalam upaya untuk mengatasi kasus diare. Dan goalnya yaitu tingkat kematian dan kesakitan anak turun. Kemudian studi kasus yang kedua itu studi kasus pemantauan tingkat melek huruf. Yang pertama input, fasilitas, instruktur, material, dan lain-lain. Kemudian kursus atau pelatihan membaca. Output, jumlah orang dewasa yang lulus program pemberantasan buta huruf. Outcome, meningkatnya angka melek huruf, lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dan goalnya itu tingkat pendapatan yang lebih tinggi, akses pada pekerjaan yang lebih baik. Contoh dari pemantauan hasil itu proyek program kebijakan. Pemantauan kebijakan itu pada tadi kesehatan anak itu turunnya tingkat kematian bayi, sedangkan pada pendidikan anak perempuan naiknya capaian pendidikan anak perempuan. Pada pemantauan program kesehatan anak itu pelayanan prenatal dimanfaatkan oleh ibu hamil. Pada pendidikan anak perempuan di SLTP mengikuti ujian matematika dan IPA meningkat. Pemantauan proyek itu kesehatan anak, informasi tentang pelayanan prenatal yang baik disediakan di 6 desa yang disasar. Sedangkan pada pendidikan anak perempuan di 4 kelurahan menyelesaikan SD naik. Kemudian definisi evaluasi. Evaluasi berbasis hasil yaitu penilaian dari kegiatan yang telah direncanakan, sedang berlangsung, atau telah dilaksanakan untuk menilai relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlangsungannya. Kedua tujuan, mendapatkan lesson learned ke dalam proses pengambilan keputusan. Cakupan evaluasi yaitu why, how, compliance, dan proses. Kemudian merancang evaluasi yang baik. Ada beberapa kata yang didapat kutipan dari John W2K, yaitu better to have an approximate answer to the right question than an exact answer to the wrong question. Kemudian dari Bertrand Russell, better to do approximately correct than precisely wrong. Repeat from Bertrand Russell. Contoh evaluasi proyek program kebijakan seperti yang dapat kita lihat di dalam gambar. Kemudian peran komplementer pemantauan dan evaluasi untuk monitoring yaitu menjelaskan tujuan program, mengkaitkan aktivitas dan sumber dayanya dengan tujuan, menurunkan tujuan menjadi kinerja pelaksanaan dan target, secara reguler mengumpulkan data dari indikator, membandingkan hasil dan target, terakhir melaporkan kemajuan dan masalah pada pengelola program. Evaluasi itu menganalisa mengapa hasil bisa dicapai atau tidak bisa dicapai, menilai efektivitas dari masing-masing aktivitas terhadap program. Ketiga, mengkaji proses pelaksanaan. Keempat, mengeksplorasi potensi dampak sampingan. Kelima, menyediakan informasi pembelajaran, capaian, dan penjelasan terkait serta menawarkan rekomendasi. Kesimpulan itu, P dan E sering dilihat sebagai dua hal yang terpisah, padahal memiliki fungsi yang saling berkaitan. Kedua, masing-masing memiliki jenis informasi yang berbeda-beda, namun saling melengkapi. Ketiga, P dan E keduanya dibutuhkan agar dapat mengatur implementasi kebijakan program dan proyek dengan lebih baik. Pengimplementasian sistem P dan E, pemantauan dan evaluasi, dapat menguatkan manajemen sektor publik. Pengimplementasian sistem dan E membutuhkan komitmen dari pemimpin. Sekian dari video saya, terima kasih.